Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Denny Octavia dengan NIM 7011115, Prodi Sistem Informasi kelas 2B, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan pada mata kuliah Statistika dan Probabilitas dengan judul materi tugas yaitu regresi linear berganda. Pertama-tama izinkan saya untuk menyingkirkan terlebih dahulu bagian perekaman atau webcam saya dan meminimize software perekaman saya terlebih dahulu. Baiklah, saya akan membuka data untuk pengujian pada hari ini dan PDF penjelasan tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Konsep dasar analisis regresi berganda dengan SPSS. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat. Dalam pengertian yaitu pengaruh dua atau lebih variabel bebas yaitu variabel bebas X yaitu variabel motivasi dan minat, ada tidak pengaruhnya terhadap variabel terikat Y yaitu variabel prestasi. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh parsial tersendiri antara variabel X1 yaitu motivasi ataupun variabel X2 yaitu minat terhadap variabel terikat yaitu variabel prestasi, variabel Y. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh simultan bersama-sama yang dalam artian itu variabel motivasi X1 dan variabel minat X2 berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat yaitu variabel prestasi Y. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Dalam artian, pengaruh variabel X, motivasi X1 dan minat X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap berpengaruh terhadap variabel prestasi Y. Baiklah, sebelum kita masuk ke penjelasan selanjutnya, pertama-tama saya akan mendefinisikan data terlebih dahulu. Kita buka terlebih dahulu SPSS kita. Ini akan sedikit memakan proses tergantung pada perangkat yang kita gunakan, spesifikasinya tinggi atau tidak. Oke, kita masukkan data terlebih dahulu. Pertama kita masukkan di sini. Kita mendefinisikan terlebih dahulu datanya. Kita masukkan X1, di sini X2, dan di sini Y. Pada label kita masukkan sesuai nama variabelnya yaitu motivasi, X2 sebagai minat, dan variabel Y prestasi sebagai Y. Prestasi. Maka kita lihat pada bagian data view. Maka setelah tertera di sini 3 variabel yang akan kita masukkan datanya. Pertama, kita copy dari data yang telah kita simpan pada Excel. Lalu kita pastikan. Oke. Lalu kita analyze. Kita pilih regresi. Lalu kita pilih linear.
Di sini ada dependen dan independen. Kita masukkan Y pada dependen dan kita blok kedua variabel X dan kita masukkan ke dalam bagian independen. Lalu kita klik OK. Oke. Oke, di sini telah tampil bagian output. Bentar. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu output tabel pertama, yaitu variabel enter atau removed. Oke, tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel minat sebagai variabel independen dan variabel motivasi sebagai variabel independen juga. Dan prestasi sebagai variabel dependen. Dengan metode yang digunakan adalah metode enter. Tertera di sini ya. Variabel enter. Variabel yang dimasukkan yaitu minat dan motivasi sebagai variabel independen dan variabel prestasi sebagai variabel dependen dengan metode pemasukan atau enter. Selanjutnya kita akan membahas tentang hipotesis yang kita akan bahas pada hari ini. Perumusan hipotesis. Hipotesis pertama yaitu pengaruh akan motivasi variabel pengaruh variabel X1 yaitu motivasi terhadap variabel Y prestasi. Hipotesis kedua yaitu pengaruh yang terjadi di antara variabel minat X2 terhadap variabel Y prestasi. Dan hipotesis ketiga adalah pengaruh yang terjadi antara variabel X1 motivasi dan X2 minat secara simultan atau bersama-sama terhadap prestasi Y. Tingkat kepercayaan yang kita gunakan di sini adalah sebesar 95%. Yang dalam artian boleh sebut dengan nilai A sama dengan 0,05. Dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan pertama kita akan mencari nilai uji T atau kita akan menganalisis nilai T. Jika nilai signifikansi 0,05, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari nilai T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, ingat ya 0,05 itu adalah tingkat kepercayaan, atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Pertama-tama kita akan mencari nilai T tabel dengan cara T tabel sama dengan T dalam kurung tingkat kepercayaan atau A dibagi dengan 2. Dan N dikurang K dikurang 1. Tingkat kepercayaan di sini 0,05 ya. Seperti tertera sebelumnya di sini. Dibagi dengan 2 akan mendapatkan hasil 0,025. Sedangkan di sini N adalah jumlah data yang kita gunakan, jumlah variabel data yang kita gunakan, yaitu kita mengambil pada data ini. Kita mengambil pada data variabel X. Variabel X di sini ada 2 ya.
Jadi di sini ada dua. Oh, maaf, saya salah menyimpulkan. N di sini adalah jumlah sampel, yang dimana jumlah sampel dari masing-masing variabel berjumlah 12 sampel. Oke. Dan K itu yang sebenarnya adalah jumlah dari data variabel X1, yaitu ada 2 dikurang dengan 1. 1 ini termasuk dalam rumus. Jadi jumlah sampel data yaitu 12 dikurang dengan jumlah data variabel X yaitu 2. 12 dikurang 2 sama dengan 10 dikurang dengan rumus yaitu 1, maka mendapatkan hasil 10 dikurang 1 sama dengan 9. Di sini muncul 2,262 berasal dari T tabel. Maka kita buka terlebih dahulu T tabel kita. Di sini nilai T tabel. Kita fokus pada nilai kepercayaan yang kita bagi 2 yaitu 0,025. Kita masuk, kita lihat pada tabel ini 0,10 ya, 0,05 dan 0,025. Oke, kita fokus pada kolom ketiga, lalu kita cari pada di sini kita mendapat nilai 9. Maka kita lihat pada baris 9. Kolom ketiga baris 9. Ini dia baris 9. Kolom ketiga, maka mendapatkan hasil 2,262. Terbukti bukan bahwa nilai T tabel yang kita dapat adalah 2,262. Selanjutnya kita akan masuk ke uji B, dasar mengambil keputusan uji B. Pertama, jika nilai signifikansi lebih kecil 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y, secara bersama-sama terhadap variabel Y. 2. Jika nilai signifikansi lebih besar 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel Y. F tabel, F dalam kurung K, N dikurang K. K di sini ingat ya sebelumnya, K ini jumlah data variabel X, ada 2 buah data ya, maka kita masukkan 2. Lalu di sini jumlah sampel dari masing-masing variabel ada 12 angka, ada 12 sampel dikurang dengan K, jumlah data variabel X, itu 2. Maka kita masukkan 2 dan 12 dikurang 2 sama dengan 10. Maka akan mendapatkan hasil 4,10. Kita lihat pada tabel F, tabel distribusi F, agak kecil, kita perbesar sedikit. Kita lihat pada pertama, kita di sini tertera 2 ya. Kita masuk ke kolom kedua, itu nilai 2, lalu baris 10. Kita cari baris 10, oke. Maka kita mendapatkan hasil 4,10. Tertera di sini sangat jelas. Selanjutnya pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Di sini saya akan menjelaskan pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T yang terdapat pada tabel, pada output tabel keempat, yaitu tabel koefisien. Ini tabel koefisien ya. Bisa dilihat sama di sini. Di sini sudah dilingkari dengan lingkaran merah. Pengujian hipotesis pertama H1. Hipotesis pertama tadi adalah terdapat
terdapat atau tidaknya pengaruh variabel motivasi X1 terhadap variabel prestasi atau Y, variabel Y. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,347, lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitung tertera di sini 0,347, dan nilai T hitung 0,992 lebih kecil dari T tabel 2,262. Sebelumnya kita telah mencari nilai T tabel ya di sini pada saat kita mengambil keputusan pada uji T. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama atau H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y, yang dalam artian variabel X1 atau motivasi tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau prestasi. Dalam artian singkat itu, motivasi tidak berpengaruh terhadap prestasi, karena hanya motivasi. Selanjutnya kita masuk ke pengujian hipotesis kedua, yaitu H2. Tertera di sebelumnya bahwa hipotesis kedua adalah terdapat atau tidaknya pengaruh variabel minat atau variabel X2 terhadap variabel prestasi atau variabel Y. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar sebelumnya maaf, di sini ada salah pengetikan, harusnya tertera 0,007 ya. Tertera di sini pada tabel. Pada bagian output juga 0,07. Jadi sebesar 0,007 kecil dari 0,05, dan nilai T hitung 3,441 tertera pada tabel ya, dan pada output sama, lebih besar dari T tabel 2,262. Sebelumnya sudah kita cari, ini saya tunjukkan kembali nilai T tabel 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Dalam artian variabel minat atau variabel X2 berpengaruh terhadap variabel prestasi atau variabel Y. Dalam artian singkat, sebuah minat berpengaruh terhadap prestasi yang akan kita dapat. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian hipotesis ketiga dengan uji F. Maaf sebelumnya enggak terjadi crash atau lag ya. Pengujian hipotesis ketiga atau H3. Tertera di sini tadi hipotesis H3, hipotesis ketiga atau H3, terdapat atau tidaknya pengaruh motivasi, variabel motivasi atau variabel X1 dan variabel minat atau variabel X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi atau variabel Y. Berdasarkan output ini, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2, variabel X1 dan X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y adalah sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05, dan nilai F hitung sebesar 23,978, lebih besar dari nilai F tabel yang telah kita cari sebelumnya ya. Di saat kita mencari nilai F tabel tadi, di sini ya, sebesar 4,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
Hipotesis ketiga atau H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1, variabel X1 dan X2 atau variabel X2 secara simultan bersama-sama terhadap variabel Y. Dalam artian variabel X1 atau variabel motivasi dan variabel X2 atau variabel minat secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel prestasi. Dan kita telah masuk ke bagian akhir, koefisien determinasi. Kita kembali kepada tabel output kedua, yaitu model summary. Berdasarkan output ini, diketahui nilai R² sebesar 0,842. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan variabel X2 secara simultan bersama-sama terhadap variabel Y adalah sebesar 84,2%. Dalam artian variabel motivasi atau variabel X1 dan variabel minat atau X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel prestasi atau variabel Y dengan presentase sebesar 84,2%. Jadi secara singkat, kalau hanya motivasi saja tidak akan berpengaruh terhadap prestasi yang akan kita dapat. Jikalau hanya secara minat saja, itu akan dapat berpengaruh terhadap prestasi. Dan jikalau kita menggabungkan motivasi dan minat, maka akan sangat berpengaruh besar terhadap prestasi yang akan kita dapat. Dan analisis uji ini telah selesai. Terbukti bahwa analisis ini berhasil. Maka sekian dari saya. Terima kasih. Maaf jikalau ada salah penggunaan kata-kata, tingkah laku, sifat pada video ini. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian dan telah menonton video saya. Sekali lagi maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.